Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Oneze Channel. Kali ini saya ingin membagikan cara penggunaan radio list pada aplikasi mobile yang dibuat dengan bahasa Dart ya di Flutter. Nanti radio list yang kita gunakan ini adalah radio list tile ya, seperti yang teman-teman lihat di emulator seperti ini. Nah, di sini misalnya ada pilihan jenis kelamin, kemudian ada dua ya radio button di sini, dimana radio button ini berfungsi untuk menginput satu pilihan ya atau opsi saja. Misalnya kalau laki-laki, kemudian kalau perempuan saja. Nah, contoh yang misalnya kita pilih ini radio list ini. Nah, kemudian di bawah ini nanti teman-teman bisa melihat ada sebuah pesan ya, atau disebut dengan snack bar ya. Ini namanya snack bar, yang biasa juga di aplikasi mobile ini ada. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari di sini di video tutorial ini bagaimana cara membuat. Nah, baik, langsung saja silakan teman-teman buat project baru. Di sini saya sudah membuat satu project. Kemudian di sini sudah saya importkan Flutter material .dar-nya, kemudian sudah saya siapkan satu void main, dimana di void main ini akan dipanggil nanti kelas halaman material app. Nah, di sini halaman material app-nya masih 3 garis bawahi merah ya, karena kelasnya belum ada, dan ini kita buat terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman bisa ketik di sini st. Kemudian di sini tinggal kita pilih apa stateful widget atau stateless. Kita gunakan saja yang stateful ya di sini. Kemudian di bagian ini kita tinggal masukkan nama kelas dari material app-nya yang kita masukkan tadi di run app ini. Tadi kita gunakan halaman material app. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian kelas widgetnya, ini kontainernya kita ganti dengan material app. Kemudian material app ini bisa kita isi ya, ini title dari project kita, tinggal kita masukkan di sini title. Kemudian kita ketik saja misalnya latihan radio list, kemudian home-nya ini kita isi dengan nama kelas dari scaffold kita. Kita buat saja namanya dulu halaman desain ya. Oke, halaman desain kurung tutup kurung. Nah, ini masih di garis bawahi merah karena ini belum ada kelasnya. Nah, sekarang kita buat kelasnya sama seperti tadi. Kita ketik saja st, kita pilih stateful widget. Kemudian di bagian ini kita tinggal ketik nama kelas yang di home tadi ya, halaman desain. Ini harus sama ya penulisannya. Kemudian di bagian return ini, ini kita tambahkan konstanta. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini kelas dari halaman desain kita, atau halaman desain kita ini nanti disebut dengan scaffold. Di sini sudah, karena kita pilih dari stateful ya, berarti ada dua kelas di sini yang di generate secara otomatis. Kelas untuk state-nya, kemudian kelas untuk widgetnya. Nah, untuk kelas widgetnya, bagian returnnya ini kita ganti dengan scaffold. Kita buat dulu konstanta, kemudian scaffold. Oke, di bagian scaffold kita bisa isi dengan add bar. Kemudian di dalam add bar itu nanti mungkin kita masukkan teks yang seperti ini. Oke, kita buat dulu add bar. Kemudian add barnya, ini kita isi warnanya terlebih dahulu, berarti color. Kita buat colors, colorsnya kita buat misalnya yellow ya, seperti ini. Kemudian satu lagi kita buat title-nya, kita buat titelnya dari widget teksnya kita buat contoh radio list
style. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu. Ini kita hilangkan dulu ininya konstanta di sini karena di sini sudah menggunakan cons ya. Oke, ini kita tambahkan konstanta. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita simpan, ini tadi warna kuning ya, ininya, kemudian teksnya ini. Contoh radio list style. Kita simpan dulu. Oke, ini sudah ditampilkan. Ini warna putih. Ini boleh kita ganti ya stylenya. Style, text style. Kita ganti saja colornya. Kita buat saja red. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin kepanjangan kita format dulu dan turunkan. Oke, seperti ini. Jadi titelnya ini teks, kemudian teksnya adalah ini, warnanya adalah warna merah. Kita coba simpan dan jalankan ke emulator. Oke, sudah seperti ini. Sekarang di dalam body ini scaffold kita akan membuat ada dua buah radio list ya. Dimana radio list yang kita gunakan di sini adalah radio list style ya. Nanti ada radio list juga yang biasa, tetapi yang kita gunakan di sini adalah radio list yang style supaya bisa kita tambahkan dekorasi sedikit. Oke, baik, di bagian body di bawah add bar, ya, di bawah add bar, pastikan ada koma di sini ya karena kita menambahkan widget berikutnya. Ini ada body. Oke, dalam body ini coba kita gunakan yang apa namanya? Kolom ya, jadi dia nanti berjejer ke bawah ya atau vertikal. Oke, kalau kita gunakan kolom seperti biasa kita harus tambahkan child ya supaya nanti kita bisa menambahkan widget ke dalam bentuk kolom. Oke, nah widget yang pertama itu kita buat teks terlebih dahulu, misalnya seperti ini ya. Tapi ini tergantung dari kebutuhan ya. Kalau butuh teks kita tambahkan teks. Misalnya di sini pilihan jenis kelamin. Oke, seperti ini. Mungkin saya tambahkan stylenya di sini. Text style. Text stylenya adalah size-nya, font size ya. Saya buat saja misalnya 20. Oke, ini kita tambahkan konstanta dulu. Oke, atau kita hapus saja, kita simpan. Oke, di sini sudah dibuat seperti ini supaya dia agak ke tengah, berarti di bagian kolom ini kita tambahkan main axis-nya, main axis elemennya kita buat saja dulu center. Oke, sudah dibuat di sini. Sekarang kita buat apa namanya radio list ya. Nah, misalnya di sini ada radio list, kemudian di sini nanti ada laki-laki, kemudian satu lagi di sini, kemudian depannya ada teks ya, ada perempuan. Jadi yang di depannya ini, yang teksnya ini nanti disebut dengan title ya. Nah, ini bagiannya adalah title. Oke, sedangkan opsinya inilah nanti yang disebut dengan radio list type. Oke, nah langsung saja kita buat. Ini tadi child term yang pertama dari kolom ya, dari kolom. Sekarang kita tambahkan child yang kedua adalah radio list ya. Oke, berarti di bawah teksnya kita tambahkan ini koma, kita tambahkan radio list, ini radio list style. Oke, nah di sini ada beberapa parameter yang harus kita buat ya. Yang pertama ada value itu adalah nilainya nanti, nilai dari
radio list yang kita buat. Kemudian group value ini nama kumpulannya, nama grupnya. Kemudian ini action, jadi aksi yang terjadi pada saat di change atau dipilih salah satu opsi dari radio listnya itu apa. Nah, itu di sini kita buat. Kemudian satu lagi nanti kita butuhkan title ya, supaya di setiap ininya tadi, di setiap radio buttonnya kita bisa letakkan teks ya, jadi nanti title ya. Oke, nah kita coba rapikan dulu ini. Kita turunkan saja ke bawah value-nya, kemudian group value-nya juga kita turunkan, on change-nya juga kita turunkan. Kayak seperti ini. Oke, coba tadi kita tambahkan konstanta di sini. Oke, sudah. Oke, sekarang ini kita lengkapi value-nya. Value-nya ini kita mau buat radio button yang pertama yang untuk laki-laki, berarti teks. Ini kita buat saja value-nya adalah laki. Kemudian group value-nya ini kita buat sebuah variabel, nanti group value-nya katakan CK. Oke, underscore ya, CK. Oke, ini karena variabel maka harus kita deklarasikan ya variabel di bawah atau di dalam kelasnya si widget halaman desain ya. Di sini ya, kita turunkan. Kemudian kita buat string. Oke, kita buat variabelnya tadi adalah CK. Kita buat nilainya masih kosong seperti ini. Oke, nanti artinya kalau dipilih salah satu radio listnya, maka nilainya itu disimpan di dalam variabel CK, underscore CK ya, underscore CK. Oke, sekarang kalau sudah seperti itu, kita tambahkan dulu di sini title. Ini juga kita buat tulisan yang ditampikan adalah laki. Oke, ini kita buat saja seperti ini dulu, on change ini supaya bisa nanti kita jalankan dalam kurung, kemudian buka kurung, tutup kurung seperti ini. Oke, ini misalnya apa, string. Oh, ini teks ya, titelnya kita buat teks ya, kemudian dalam kurung baru stringnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk on change ya, ini masih belum ini ya, masih belum lengkap. Ini harus kita lengkapi terlebih dahulu. Oke, on change ini di dalam kurungnya ini kita tambahkan ya string key-nya, kemudian field. Oke, kita buat seperti ini. Ini karena ini variabel dari widget, boleh kita ini buat konstanta. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya di animator. Oke, ini sudah dibuat ya satu radio list ya. Ini tadi radio listnya, kemudian ini apa tadi ya, yang ini tadi adalah titelnya ya, ini titelnya ini. Kemudian ini yang radio button ya, itu tadi karena kita sudah menggunakan radio button, radio list ya, radio list. Oke, nah sekarang kita buat perintah. Kalau kita klik ini apa nanti yang terjadi, atau supaya bisa dikasih opsi di dalam ini ya. Nah ini ya untuk radio button yang radio list yang pertama. Kalau kita tambahkan radio list yang kedua, nanti berarti tinggal kita copy saja ini ya. Berarti kita mau tambahkan, kita buat koma dulu di sini di penutup radio listnya, kita enter. Kemudian kita akan tambahkan radio list yang kedua. Berarti tinggal kita ganti ya, value-nya adalah perempuan misalnya. Teks yang ditampilkan juga nanti ya, di depan radio listnya adalah perempuan. Oke, seperti ini. Nah, katakan ini kita gunakan saja nama grupnya semua adalah CK. Oke, coba kita simpan. Oke, berarti sudah seperti ini. Oke, sudah dua. Nanti kalau mau ditambahkan silakan. Oke, sekarang tinggal kita isi ini tadi apa namanya, event yang terjadi ketika action on change ini kita lakukan. Jadi ketika kita klik radio listnya, maka ini kita pilih dulu, ada pilihan ya, kita checklist ini radio button yang kita klik itu. Kemudian nanti itu akan membaca
atau mengisi variabel JK tadi bahwa yang kita pilih itu adalah laki-laki ya. Nah, berarti di bagian on change-nya ini tinggal kita buat di sini set state ini ya, set state. Nah, di sini tinggal kita isi dengan nilai atau value dari radiolist yang kita seleksi. Ini tinggal kita buat di sini. Tadi variabel group value-nya adalah JK garis underscore JK sama dengan value titik to string. Oke, koma. Nah, sudah kita buat saya seperti ini. To string bukan koma ya, ini di koma. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika kita pilih salah satu dari radiolistnya, maka grup value-nya itu akan diisi dengan value-nya. Jadi value-nya tadi adalah laki-laki. Nah, coba kita simpan dulu. Nah, ini sudah dipilih, berarti ketika kita pilih ini, value ini sekarang isinya adalah laki-laki. Sehingga kalau kita panggil nanti kira-kira yang dipilih itu apa, berarti tinggal kita panggil saja value-nya apa. Nanti diisi laki-laki. Ya, berarti begitu juga untuk perempuan ya, radiolist untuk perempuan, berarti tinggal kita buat saja di sini sama seperti tadi ya. Set state, kemudian kita isi dengan underscore JK sama dengan value titik to string. Nah, ini sama ya JK yang kita gunakan karena grupnya tadi kita buat JK sama ya di sini. Nanti kalau teman-teman buat berbeda, maka di sini juga harus berbeda. Oke, kita simpan lagi. Kita pilih. Ini juga kita pilih. Nah, kalau kita radiolist itu ya berbeda dengan checkbox ya. Kalau checkbox itu multi choice ya. Kalau ini hanya single choice ya, satu pilihan saja. Oke, makanya ketika kita pilih perempuan ya pilihan di laki-laki itu akan hilang. Itu juga kalau kita pilih pilihan laki-laki, maka checklist di perempuan itu akan hilang. Oke, baik. Berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi ya tadi snack bar ya. Jadi di bawah ini akan muncul sebuah kotak pesan ya, pesan singkat ketika kita pilih yang ini. Jadi nanti di kotak pesan itu akan kita tampilkan sebuah teks yang memberitahu bahwa yang kita pilih adalah misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, untuk membuatnya kita contohkan saja ya di pilihan laki-laki. Berarti pada saat kita pilih ya, atau pada saat kita seleksi ya, berarti di bagian on change ini tadi kita isi perintahnya di bawah ini ya. Oke, kita buat dulu satu variabel untuk snack barnya di sini. Kita gunakan ini final variabel ya, snack bar. Untuk penulisan variabel itu ya biasanya sekali lagi digunakan underscore ya, kemudian harus diawali dengan huruf kecil ya. Oke, snack bar, saya bilang sebagai snack bar sama dengan snack bar ya, snack bar. Nah, ini ya snack bar, kemudian buka kurung konten, kemudian konten. Jadi dia butuh konten ya, kontennya itu maksudnya apa, teks yang akan ditampilkan ke dalam. Nah, ini kita turunkan saja dulu. Oke, kontennya ini nanti kita isi dengan tulisan ya yang ditampilkan. Kalau dia tampil nanti snack barnya di sini, teks yang ditampilkan apa, berarti tinggal kita buat di dalam ini nanti. Ini tanda kurungnya kita turunkan saja dulu supaya tidak terganggu. Oke, kontennya ini kita isi dengan teks. Ini ya, teks yang kita tampilkan itu adalah teks. Teksnya apa? Ini pilihan Anda, atau kita buat jenis kelamin Anda adalah dua. Nah, ini tulisan yang muncul jenis kelamin Anda adalah, kita mau mengambil sesuai dengan yang dipilih. Jadi kalau laki-laki maka ditambahkan nanti string ini jenis kelamin Anda adalah laki-laki sesuai dengan yang dipilih. Kalau perempuan berarti jenis kelamin Anda nanti ditambahkan di sini adalah perempuan. Jadi tinggal kita buat saja di sini tambah, ini operator penggabungan. Kemudian variabel yang menampung nilai pilihan dari radio button tadi itu kan ini JK ya. Nah, ini berarti tinggal kita buat underscore JK seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian ini koma.
Ya, supaya nanti di snack barnya itu, karena ada juga ya snack bar misalnya tampil ya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada teks, kemudian mungkin ada tombol di sini yang bisa kita berikan aksi klik ya, maka kita bisa tambahkan ya perintahnya di bagian ini ya setelah konten ini ya. Jadi kita buat di sini action. Nah, ini ada property action ya, action, kemudian snack bar action, snack bar action. Nah, ini oke, yang ada dalam kurungnya ya. Nah, snack bar actionnya ini dia meminta label. Kemudian ketika kita ketika kita klik ya. Nah, ini. Jadi seperti tadi kita akan membuat actionnya ya. Jadi dia nanti kalau tampil seperti ini snack barnya, tulisan yang ditampilkan di sini tadi itu adalah yang kontennya, yang ini tadi. Kemudian kalau kita mau membuat labelnya itu nanti adalah tulisan yang ditampilkan pada tombol actionnya ya. Misalnya kita buat action di sini, maka di sini nanti ada sebuah tombol yang bisa ditekan ya atau diklik. Nah, itu actionnya. Nah, tulisan yang ada di dalam ini itu disebut dengan label. Nah, kemudian karena ini tadi adalah tombol, misalnya ini tombol atau icon nanti, maka mungkin bisa kita tambahkan action on press it ya ketika ditekan. Oke, nah kita coba rapikan dulu ini. Kita enter, yang on press-nya juga kita enter, penutup kurungnya juga kita enter. Oke, kita isi. Labelnya ini adalah tulisan yang ditampilkan. Mungkin bisa langsung saja kita buat seperti ini. Buka kutip, kemudian kita buat oke ya, seperti ini. Oke. Kemudian on press-nya, on press it-nya, berarti ini nanti event yang terjadi ketika kita klik actionnya tadi di snack bar, gitu ya, di sini. Oke, ini kita coba dulu buat seperti ini saja, kita biarkan dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang nanti kita isi nanti. Berikutnya kita tampilkan snack barnya, ya. Oke, di sini titik koma ya. Kemudian di bawahnya tinggal kita tampilkan snack barnya tadi. Ini kita buat perintahnya apa? Di sini kita buat ya scaffold message. Ada kayak scaffold message. Nah, ini ya, scaffold messenger ya. Ini kemudian titik off. Kemudian konteksnya apa? Nah, dalam kurungnya ada konteksnya ya. Nah, konteksnya kita biarkan saja seperti ini, konteks ya. Kemudian baru perintah titik show snack bar. Nah, snack barnya dari mana kita ambil? Dari variabel ini tadi, underscore snack bar. Ya, tinggal kita buat underscore snack bar. Tadi sudah kita buat. Oke, ini titik koma. Oke, seperti itu ya untuk membuat snack barnya. Ya, jadi ini ada variabel, kita buat dulu dalam bentuk final ya. Variabel penampung snack barnya, baru kita atur snack barnya. Snack barnya dia butuh konten. Nah, dalam bentuk teks ya. Tadi teksnya kita gabung ya, string yang kita buat manual dengan string atau value dari kita contohkan di sini value dari pilihan radio listnya. Kemudian actionnya ini kita buat satu tombol OK. Kemudian apa yang dilakukan ketika diklik tombol OK itu nanti ini masih kita kosongkan, nanti kita isi ya. Ini coba kita simpan dulu apakah muncul snack barnya. Oke. Ini kelebihan ya, ini kita hapus dulu ya. Kemudian ini bukan koma tapi titik koma ya. Coba kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya, ini masih kosong tadi. Ini kita turunkan saja. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi kita masih belum isi ini ya, on press ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita coba klik ini laki-laki. Nah, ini maka muncul di sini. Jenis kelamin yang kelamin Anda adalah laki-laki ya.
Nah ini laki-laki ini tadi diambil dari value-nya si radiolis ini. Perempuan kan masih belum ada ya, nanti tinggal kita copy saja. Coba kita copy saja final ini ya, sampai di sini. Ke sini ya, kita tinggal enter saja. Ini kita paste ya di bawah JK ya, variabel JK. Oke, kemudian kita simpan saja. Oke, coba kita klik. Nah ini tulisannya laki-laki. Ini oke, ini tadi itu adalah label dari action ini tadi. Jadi itu bisa kita klik. Ini perempuan. Nah ini sudah dibuat ya. Snack barnya ya. Jenis kelamin Anda adalah perempuan. Nah ini tombol bisa diklik ya. Oke. Nah apa perintah yang bisa kita kasih, boleh saja ya, apa saja nanti yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya buat saja ya. Di sini ketika diklik itu kita mau menampilkan print ya, di sini ya, kita di debugnya ini di konsolnya kita tampilkan saja teks misalnya. Jadi tinggal kita buat print. Kita buat saja pilihan Anda adalah pilihan perempuan, kita buat saja di sini. Oke, di sini koma. Kalau di laki-laki berarti tinggal kita tambahkan ya, di bagian ini tadi pilihan laki-laki. Oke, kita simpan. Coba kita pilih nih laki-laki, kemudian kita oke kan, dan kita lihat di sini kan dituliskan ya di bagian konsolnya pilihan laki-laki. Coba yang perempuan, kemudian kita klik oke, maka di sini dibuat pilihan perempuan. Berarti kita bisa tambahkan perintah tadi di bagian operasinya. Begitu juga di bagian radiolis perempuan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan ya di video tutorial ini mengenai penggunaan radiolis type. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.